Pemirsa, Indosiar kita awali dengan informasi kericuhan terjadi saat rapat paripurna DPD RI ke-12. Setelah hujan interupsi, sejumlah senator menghampiri meja ketua DPD hingga mencoba merebut mikrofon. Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang. 3 anggota pimpinan yang saya belum dijawab berdasarkan kesepakatan kelompok. Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan dalam ungkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan men-skor sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi arogansi dilakukan seorang pria yang mengaku anggota Ormas di Semarang, Jawa Tengah. Pria tersebut menendang mobil pengendara lain saat keduanya bertemu di jalan sempit. Padahal mobil milik anggota Ormas tersebut kedapatan melawan arah. Iya. Ini Ketua PP Kabupaten Semarang ya. Oh nggih, kula hormati. Advokasi. Kula hormati. Video perselisihan antara dua pengendara mobil ini ramai di media sosial. Pasalnya pengendara yang melawan arah menendang mobil pengendara lain dan mengaku sebagai anggota Ormas. Kejadian ini terjadi di jalur satu arah di kawasan Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pasca viral, pengurus Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang langsung melakukan klarifikasi. Pria arogan yang menendang pengendara lain ternyata bukan ketua Ormas. Permasalahan ini, Mas Wisnu dengan tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila, itu memang bukan Ketua Pemuda Pancasila, cuman pengurus Pemuda Pancasila di Kabupaten Semarang sebagai BPH. Dan saya sangat menyayangkan, ini adalah untuk evaluasi kita sebagai pengurus Pemuda Pancasila. Jangan sampai ada terjadi permasalahan seperti ini. Dan saya untuk Mas Michael dan istri sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Kami sekeluarga besar Pemuda Pancasila meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari musyawarah warga, kita memang membuat rekayasa lalu lintas bahwa ada satu jalan yang kita bikin satu arah dan dipasang juga rambu-rambu. Harapan kami dengan peristiwa ini ya mungkin nanti pihak yang terkait bisa menjadi perhatian agar upaya-upaya pembenahan jalan dan infrastruktur yang ada di Desa Kalongan ini jadi lebih baik lagi. Setelah dimediasi oleh kepala desa setempat, kedua belah pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ke polisi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lulisa Lulu melaporkan.
Seorang warga desa Kalora, Kabupaten Sigi harus dilarikan ke rumah sakit Samaritan Palu usai mengalami luka di bagian perut sebelah kiri. Korban yang berprofesi sebagai pemulung diduga terkena tembak di Kompleks TNI Angkatan Udara. Jerni, seorang pemulung, harus dilarikan ke rumah sakit Samaritan Palu untuk menjalani perawatan. Korban tertembak di perut bagian kiri saat mencari barang bekas di Kompleks TNI Angkatan Udara. Akibat lukanya, korban harus menjalani operasi. Awal mula kejadian, korban sedang mencari barang bekas. Tiba-tiba seseorang keluar menembak dan mengancam. Korban yang terkena tembakan tak berdaya dan dibawa ke rumah sakit oleh seorang polisi. Hingga kini tak jelas siapa yang menembak korban. Sementara itu pihak Pemkab Sigi memastikan korban akan mendapat perawatan. Kita orang cuma balet sampah, sampai black. Terus kawan-kawan anjing itu keluar dia langsung dia tembak saya. Kemudian ada senjata dia pakai? Ada senapan dia pakai. Saya hanya ingin memastikan bahwa korban tertangani. Dan tadi saya melihat langsung kondisi korban, saya sempat berkomunikasi, dia bisa menjawab. Dia tahu saya. Begitu, artinya komunikasi, dia tidak hilang kesadaran. Pemkab Sigi meminta kasus penembakan ini diusut tuntas. Pemkab juga meminta warga menyerahkan kasus ini ke tangan pihak yang berwajib. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka ludes terbakar di ruas jalan tol Lingkar Luar, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Diduga mobil terbakar akibat kebocoran tabung gas. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari mobil bak terbuka di ruas jalan tol Lingkar Luar, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga si jago merah muncul akibat kebocoran tabung gas. Insiden berawal saat mobil bak terbuka ini dihubungi untuk menangani truk pengangkut tanah yang tengah mogok akibat roda belakang truk mengalami kerusakan atau patah. Namun pada saat proses memotong baut roda dan menyalakan mesin tabung gas, tiba-tiba keluar percikan api yang dengan cepat menjalar ke mobil tersebut. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke truk yang berada di depannya. Bautnya kan patah semua, harus dipotong dulu pakai blender. Nah, terus itu kita udah kelar nih nge-blender. Tiba-tiba ada bunyi ini bus gitu. Udah pas aku lemparin, itu api langsung nyebar gitu. Udah tinggalin aja. Oh, dari tabung gas ini, tabung gas mesin las ini. Iya. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara kasus kebakaran kini ditangani oleh pihak yang terkait termasuk Jasa Marga dan petugas kepolisian patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek di kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan yang dilakukan sekelompok debt collector. Aksi pelaku ini pun viral di media sosial. Viral aksi kekerasan yang menimpa seorang pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore kemarin. Dalam video yang beredar luas di media sosial, nampak pengemudi ojek online berjaket hijau dengan mengenakan helm tengah berdiri. Kemudian ia didatangi oleh seorang pria dan langsung memberikan tendangan maut tepat mengenai kepala bagian muka atau wajah pengemudi ojol. Beruntung pengemudi masih mengenakan helm dan tidak terjatuh. Antara debt collector dan sang pengemudi ojek online pun terlibat adu jotos. Beruntung warga di sekitar lokasi langsung melerai keributan. Ronald, salah satu warga sekitar lokasi kejadian yang ditemui pada Jumat sore, membenarkan kejadian tersebut. Sebelum kejadian, pengemudi ojek online cekcok dengan dua orang yang menagih soal pembayaran motor. Dari sini nih posisinya, yang nendang udah di sini. Yang udah di sini, motor yang mau ngambil ini, handphonenya jatuh dia. Oh gitu. Dia sambil berhenti stang motor ojeknya, ya ribut lah mereka. Maki-maki lah. Oke. Setelah maki-maki, kita ambon, baru tutup mulut soal tagihan yang nggak dibayar. Oh, soal tagihan nggak dibayar.
Meski menjadi korban kekerasan, sang pengemudi ojek online belum melaporkan kasus kekerasan ini ke pihak kepolisian. Namun dengan viralnya video ini, diharapkan pihak kepolisian menindak tegas para debt kolektor yang kerap kali meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar usai dilempar bom molotov. Polisi pun menangkap 2 orang pelaku. Kasus pelemparan bom molotov yang terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Namorih, Kecamatan Pacur Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya diungkap personel Satreskrim Polrestabes Medan. 2 orang pelaku berinisial FH alias Peker dan FS alias Daus diamankan polisi. Pelemparan bom molotov ke rumah korban yang merupakan seorang wartawan media online ini terjadi pada 21 Desember 2023 lalu sekitar pukul 4 pagi. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati salah satu tersangka yakni FS yang kesal dengan pemberitaan yang dibuat korban terkait barak judi dan narkoba miliknya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka karena bom molotov yang dilempar jatuh di sekitar pintu rumah korban. Adapun modusnya yaitu dengan menggunakan bom molotov, yaitu merakit bom molotov dengan bekas minuman anggur merah. Sebelumnya, sebelum kejadian, mereka kumpul dan sempat minuman keras. Setelah itu disiapkan 2 botol bom molotov dan baru paginya dilaksanakan satu yang ini. Yang satu lagi pengakuan dia sudah ditangkap dalam kasus narkoba, waktu jajaran direktur narkoba ditangkap kasus narkoba. Ini dibayar atau seperti apa, Pak? Ya, ini dibayar oleh saudara FS tadi alias Daus ini sebesar 800. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras yang digunakan sebagai bom molotov dan pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo, Sumatera Utara melapor ke markas pusat Puspom TNI Angkatan Darat atau Puspomat. Pihak keluarga menduga ada oknum anggota TNI yang terlibat. Keluarga korban meyakini oknum anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Koptu di Batalion Infanteri 125 Simbisa terlibat dalam kasus ini. Sebelum tewas dalam kebakaran, jurnalis Tribrata TV Sampurna Pasaribu menyebut keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus judi pada artikel yang ditulisnya. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasarreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya dari LBH Medan berharap kasus ini segera diusut tuntas. Selain LBH Medan, keluarga korban juga didampingi perwakilan dari Komite Keselamatan Jurnalis LBH Pers dan Kontras. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi 2 dari 3 jenazah korban longsor tambang ilegal di Tulabolo, Bone, Bolango, Gorontalo. Total hingga saat ini sebanyak 25 jenazah berhasil diidentifikasi. Tim DVI berhasil mengidentifikasi 2 dari 3 jenazah yang telah diterima di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Kedua jenazah ini berhasil diketahui berdasarkan metode identifikasi sidik jari, gigi, dan juga catatan medis.
Kedua jenazah yang teridentifikasi ini adalah Selmiati Pou dengan jenis kelamin perempuan, warga Bonggoime Bone Bolanggo, serta Muhammad Akuba berjenis kelamin laki-laki, warga Paguat Kabupaten Pohuwato. Total jenazah yang sudah diterima oleh tim DVI hingga saat ini berjumlah sebanyak 26 jenazah, di mana 25 diantaranya sudah teridentifikasi. Sementara satu jenazah belum teridentifikasi karena dalam keadaan tidak utuh. Jumlah jenazah yang telah diterima hingga saat ini adalah 26 jenazah. Dengan keterangan 25 telah teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, dan catatan medis. Dan satu bagian tubuh bawah laki-laki belum teridentifikasi. Sementara itu pemirsa, banjir bandang yang menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya sebanyak 15 kecamatan di 3 kabupaten kota masih terendam hingga akses jalan terputus dan pusat perekonomian pun lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulanggo, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian pun lumpuh. Dari data BPBD Provinsi Gorontalo, ada sebanyak 12.487 jiwa tersebar di 7 kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, Hulon Talangi, Kota Barat, Kota Timur, dan Kota Tengah, dan Kota Utara terdampak banjir. Sementara Kabupaten Gorontalo, warga terdampak sebanyak 19.513 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Limboto, Tambonggo, Batuda, Telagahaya, dan Tilango. Akibat kejadian ini, ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, terkait dengan pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada tanggal 17 Agustus nanti, kebijakan ini diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara. Rencana pembatasan BBM disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun media sosial pribadinya. Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat keuangan negara dan mengurangi polusi udara. Saat ini, Pertamina diklaim sedang menyiapkan proses pembatasan BBM bersubsidi agar terrealisasi. Jika kebijakan ini direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite akan benar-benar dibatasi. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk, menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat. Karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses, dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Di lain pihak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Namun, ia menyebut bahwa pembatasan pasti akan dilakukan guna memastikan penerimaan subsidi BBM tepat sasaran. Mempertajam dulu. Apakah mempertajam? Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan bisa diminta ini lagi diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solar kah? Ya semua kan yang subsidi, ya kan yang banyak yang memang harus yang dilihat kan. Kalau non subsidi kan enggak ada batas-batas juga terus masih belum ini kok. Kalian kok nanya ini kok. Pembatasan subsidi ini dilakukan demi penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Pemirsa, demi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan pada tahun ini adalah pembatasan BBM bersubsidi. Pembatasan BBM subsidi Pertalite ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024. Cara pembatasan BBM subsidi Pertalite adalah untuk mobil lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sementara untuk motor lebih dari 250 cc dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Informasi ini bersumber dari susunan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG luar biasa besarnya.
di mana tahun 2021 pemerintah menggelontorkan 56,9 triliun rupiah. 2022 anggaran hingga 149,4 triliun rupiah. Tahun 2023 138,3 triliun rupiah. Kemudian tahun 2024 menjadi 113,3 triliun rupiah. Sayangnya anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BBM ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membantah penerapan pembatasan BBM bersubsidi pada tanggal 17 Agustus mendatang. Meski demikian, Arifin menyebutkan bahwa pembatasan pasti akan dilakukan untuk memastikan penerimaan subsidi tepat sasaran. Ditemui di kantornya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang. Arifin menyebutkan saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran. Tak hanya pembatasan BBM, Arifin juga menyebut harga subsidi tidak berubah. Saat ini disebutkan Arifin pemerintah masih dalam memperdalam rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi agar penyaluran BBM tersebut bisa tepat sasaran. Di samping itu Arifin menegaskan saat ini pemerintah juga masih mengkaji alternatif penggunaan BBM lain yang rendah emisi. Salah satunya dengan peningkatan penggunaan B40 dengan bioetanol sebesar 40%, di mana saat ini pencampuran bioetanol baru 35%. Iya kan kita mau tepat sasaran, ini ya kan kita diminta ini lagi diperdalam. Enggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok. Kalian kok nanyanya kok. Pak, revisi Perpresnya kapan Pak kira-kira terbitnya? Kan mau di ini dulu, ya, Pak? Enggak, masih harus di antara 3 menteri kita baru ke perekonomian ya. Adapun sebelumnya wacana penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pernyataan terbaru, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Luhut menyebut pembatasan dilakukan untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta menghemat anggaran negara. Sementara beragam komentar berdatangan dari masyarakat jika BBM subsidi benar-benar dibatasi. Ini setuju-setuju aja ya? Setuju-setuju aja, tapi asal lebih tepat sasaran karena kan biar adil dan merata gitu sih menurut saya. Nah, seharusnya dari awal pemerintah harusnya mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan juga mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat ya. Setuju. Ya karena untuk penghematan subsidi buat negara gitu hitungannya. Terus pembatasan subsidi itu buat benar khusus pada yang membutuhkan gitu. Karena subsidi itu selama ini nggak tepat sasaran gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memiliki informasi lainnya pemirsa, Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Sementara mantan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan menyatakan siap jika diminta bersaksi dalam sidang PK Saka Tatal. Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka yang telah bebas pada April 2020 lalu mengajukan PK sebagai upaya memulihkan nama baiknya. Sidang peninjauan kembali Saka akan digelar pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang. Sejumlah bukti baru atau novum telah disiapkan tim kuasa hukum untuk memperkuat gugatan hukum yang diajukan pihaknya. Selain melampirkan bukti baru, pihak Saka Tatal juga akan melampirkan hasil putusan sidang pra-peradilan yang dimenangkan Peggy Setiawan sebagai dokumen tambahan. Gugurnya status tersangka Peggy diyakini akan semakin memperkuat peluang dimenangkannya peninjauan kembali yang diajukan Saka.
saya menyerahkan novum itu mudah-mudahan akan membukakan hakim, bukan saja hakim pada PK Saka, tetapi hakim-hakim lain yang akan menangani PK terpidana lainnya. Karena di novum itu akan diperlihatkan secara nyata kondisi apa sih yang terjadi sebenarnya. Sementara itu, mantan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan, juga mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk bersaksi dalam persidangan Saka Tatal. Jika memang saya dibutuhkan, insya Allah saya siap membantu. Namun selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum. Ya, jika memang dibutuhkan, Tapi jika memang dibutuhkan ya bukan saya tidak bisa karena jika memang dibutuhkan. Karena ini bukan ranah saya gitu. Karena saya sudah ada terkaitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut Peggy bisa ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ada bukti baru. Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu, jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Akan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, baru-baru ini publik diresahkan dengan viralnya sejumlah nama program dan aplikasi milik instansi pemerintahan yang kontroversial. Nama-nama program yang dianggap nyeleneh ini dibuat oleh pemerintah daerah, instansi BUMN, dan lembaga hukum. Singkatan yang dijadikan nama program serta aplikasi dianggap penjurus ke arah seksisme dan menimbulkan konotasi negatif. Hal ini pun memicu beragam tanggapan dari anggota DPR, akademisi, serta masyarakat. Nama-nama program sejumlah instansi pemerintahan yang viral di media sosial karena dianggap nyeleneh. Menurut publik, singkatan-singkatan yang dibuat tidak hanya nyeleneh, namun juga jarang menimbulkan kesan konotasi negatif.
Berawal dari program rancangan pemerintah Kabupaten Cirebon yang merupakan kepanjangan dari sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Program ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di daerah tersebut. Namun, singkatan dari program ini justru menjadi sorotan publik dan membuat heboh masyarakat terutama di media sosial. Singkatan dari aplikasi Pemkab Cirebon ini justru dinilai memiliki arti negatif dan layak dikaji ulang. Berikutnya singkatan dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang. Sesuai dengan namanya, program ini adalah rancangan dari pemerintah Kota Semarang. Singkatan tersebut disorot publik karena dianggap mirip umpatan dalam bahasa Inggris. Setelah sempat membuat ramai, PN Semarang akhirnya tidak menggunakan lagi nama tersebut karena dinilai mengundang kontroversi. Berikutnya ada aplikasi yang merupakan program unggulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Aplikasi ini bertujuan menggencarkan pengembangan ternak sapi potong di klaster perkebunan kelapa sawit. Siska Kuintip adalah singkatan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit, sapi berbasis kemitraan usaha inti plasma. Ada pula Simontok atau Sistem Monitoring Stok dan Kebutuhan Pangan Pokok. Meskipun bernotasi negatif, program ini memiliki tujuan untuk membantu kinerja pemerintah daerah Kota Surakarta. Setelah viral, Pemkot Surakarta berjanji akan mengevaluasi penggunaan akronim ini. Berikutnya ada aplikasi masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan atau disingkat menjadi Mas Dedi Memang Jantan. Program yang seolah memberi arti jantan atau gagah pada pria bernama Dedi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pencari kerja sehingga nantinya bisa menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Terakhir, ada program dari Kota Bengkulu yang namanya Jebol Ya Mas. Ini juga menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki nama yang nyeleneh. Program ini sudah ada sejak tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas Anggut Atas. Menurut pihak Puskesmas, tidak ada makna negatif dari singkatan ini, melainkan hanya sebuah nama program inovasi. Jebol Ya Mas adalah singkatan dari Jemput Bola Layanan Masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, akibat anak tidak lolos PPDB, puluhan orang tua calon murid mendatangi sekolah SMP Negeri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Padahal mereka mengaku sudah menyetor sejumlah uang kepada salah satu oknum pegawai sekolah tersebut. Dari pihak oknum di sini, ya urusan dia. Karena apa? Karena ada uang yang masuk kan? Gitu aja. Yang masuk itu uang. Salah satu orang tua calon murid ini emosi saat dilakukan mediasi dengan pihak sekolah di SMP Negeri 3 Citerep, Kabupaten Bogor. Puluhan orang tua ini mempertanyakan nasib anak mereka yang awalnya lolos saat pendaftaran PPDB secara online tiba-tiba dinyatakan tidak lulus dari pihak sekolah. Padahal puluhan orang tua calon murid ini sudah menyetor uang 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah kepada seorang oknum pegawai sekolah. Pihak sekolah mendiskualifikasi 59 calon murid karena data tidak sesuai saat verifikasi atau daftar ulang. Sebagian orang tua ini mendaftarkan anak mereka lewat jalur prestasi. Kedatangan saya ke sini menanyakan tentang pendaftaran adik saya di sini, ya kan. Sedangkan di pendaftaran di aplikasi PPDB itu diterima dengan jalur zonasi, tapi dari pihak sekolah malah didiskualifikasi. Ini tuh minta pertanggungjawaban dari pihak sekolahan bahwa anak saya ngeliat di link diterima. Nah, udah diterima pagi-pagi. Udah gitu jam 8 apa jam 10 itu ada di diskualifikasi bahwa anak saya nggak masuk.
Puluhan orang tua murid akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan meminta pihak sekolah menindak tegas oknum pegawai tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sejumlah toko penjual seragam sekolah di Pasar Tradisional Bojonegoro, Jawa Timur ramai diserbu warga jelang tahun ajaran baru. Omset pedagangnya pun melonjak lebih dari 100%. Sejak 2 pekan terakhir, sejumlah toko penjual seragam sekolah di Pasar Tradisional Kota Bojonegoro ramai pembeli. Banyak orang tua yang belanja seragam sekolah untuk anak mereka jelang memasuki tahun ajaran baru. Warga memilih belanja seragam di Pasar Tradisional karena harganya dinilai lebih murah. Satu set seragam dibanderol mulai dari Rp110.000 hingga Rp150.000. Omset pedagang pun melonjak lebih 100% karena penjualan seragam tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Kelas 1 SD. Baru mau masuk sekolah. Ini cari seragam apa aja nih? Seragam merah putih. Merah putih. Sudah merah putih aja. Nah ini dari sekolah. Oh, lainnya dari sekolahan ya? Ya. Banyaknya warga berburu seragam sekolah diperkirakan berlangsung hingga hari Minggu esok sebelum dimulainya tahun ajaran baru Senin mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Tahun ajaran baru menjadi berkah bagi banyak orang. Penjahit seragam sekolah yang kebanjiran pesanan mempekerjakan tetangga sekitar untuk membantu menyelesaikan ribuan potong seragam. Dengan hati-hati Sugiono memotong kain sesuai pola yang sudah dibuatnya. Sugiono adalah penjahit seragam sekolah di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Sisa pesanan seragam sekolah masih menumpuk. Ia harus menyelesaikan pesanan dengan cepat lantaran hari pertama masuk sekolah sudah di depan mata. Pesanan seragam sekolah tiap tahun ajaran baru menjadi berkah bagi tetangga sekitar Sugiono. Beberapa orang tetangga diminta membantu menyelesaikan pesanan seragam. Selain seragam SD, SMP, dan SMA, Sugiono juga menerima seragam guru dan seragam olahraga siswa. Tanggalnya kan sudah hampir ini, tanggal 15 hari Senin, ini sudah mulai masuk, sehingga terutama murid-murid baru itu harus selesai gitu, sehingga rekan-rekan yang di sini otomatis siang malam, ya hampir 24 jam lah mungkin gitu. 20 jam paling 4 jamnya untuk istirahat. Jadi gitu. Dikebut ini berarti? Iya, dikebut ini. Pengerjaan seragam sekolah meliputi memotong pola, menjahit, neci, dan setrika. Sugiono bahkan menerima sablon bed sekolah sesuai permintaan. Tiap tahun ajaran baru, pesanan jahitan melonjak hingga 4 kali lipat ketimbang hari biasa. Tak hanya bagi Sugiono, tahun ajaran baru sekolah menjadi berkah bagi banyak orang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Sementara itu pemirsa, orang tua ramai-ramai membawa anak mereka ikut sunatan massal gratis di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tapi tidak semuanya berjalan mulus karena beberapa anak sempat menolak disunat karena mendengar anak di sebelah mereka menangis. Antrean panjang terjadi di kantor Wali Nagari Koto Tangah, Pakan Kami, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Orang tua membawa anak laki-laki mereka mengikuti sunatan massal gratis, namun tak semuanya berjalan mulus. Beberapa anak menolak disunat lantaran mendengar anak di sebelahnya menangis. Mereka pun harus dibujuk agar mau disunat. Tadilah naik ke atas kasur kan, dengar orang nangis sebelah langsung turun. Sunatan massal gratis menjadi solusi bagi sejumlah warga dikala banyak kebutuhan muncul saat tahun ajaran baru dimulai. Sunat gratis menghemat pengeluaran rumah tangga hingga Rp700.000. Apalagi sekarang ini kan anak mau sekolah, kan kalau uangnya uang sekolah mau banyak yang mau dibayar sekarang ada sunatan massal. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Uangnya bisa dibelikan untuk buku, beli baju, lagi untuk sekolahnya lagi. Kalau bayar berapa biasanya nih? Kalau bayar berapa? Kalau bayar 500, 400, ada yang 700 tergantung ke kliniknya. 9 orang tenaga medis didatangkan dari Puskesmas Pakan Kami untuk melayani sunatan massal gratis ini. Sedikitnya 50 anak laki-laki mengikuti program yang diselenggarakan komunitas kota Saranah Nagari.
Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, liburan sekolah tidak selalu diisi dengan berkunjung ke objek wisata. Belajar menari bisa menjadi pilihan menarik seperti anak-anak di Denpasar, Bali. Selain menyenangkan dan mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget, kegiatan ini juga bermanfaat melestarikan warisan budaya. Duh, terlihat lucu dan menggemaskan ya saat anak-anak ini berlatih tari Bali. Dengan penuh keseriusan, mereka menari mengikuti irama gamelan dan gerakan sang pelatih. Lihat saja pemirsa, lenggak-lenggok tubuh dan lirikan mata mereka layaknya penari profesional. Ya, siswa-siswi sekolah dasar ini tengah mengisi liburan dengan belajar menari Bali di sebuah sanggar di kawasan Jalan Ratna, Denpasar. Pelatih mengajarkan beberapa tari Bali, seperti tari Puspanjali, tari baris, dan tari condong legong kraton. Meski cukup melelahkan, anak-anak ini tetap bersemangat menggerakkan tubuh dengan lemah gemulai. Nari kenapa? Lebih? Soalnya lebih senang nari. Susah nggak narinya? Susah. Susahnya apa? Tapi kalau udah lama itu nggak gini susah ya. Pada hari biasa, latihan menari di sanggar ini dilakukan 2 kali dalam sepekan dan diperbanyak 4 kali pertemuan selama libur sekolah. Anak di sini sangat bagus ya, karena mereka mungkin dari minatnya, dari mereka suka menari juga. Setiap 6 bulan sekali, setiap kita testing selalu ada murid baru. Ya, ada nari, ya juga pengen les nari biar bisa nari. Selain melestarikan warisan budaya, kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Selain dikenal memiliki pantai yang indah, Lombok juga punya objek wisata air irigasi unik dan juga menguji adrenalin. Wisata air irigasi Ambangan menyuguhkan waterboom alami tepat di bagian ujung irigasi. Lantas seperti apa keseruannya dan berikut liputannya untuk Anda. Pesona pariwisata di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memang seperti tidak ada habisnya. Mulai dari wisata pantai nan cantik hingga wisata sungai yang memanjakan mata. Dan satu lagi di Lombok Tengah ada objek wisata air irigasi yang cukup menguji adrenalin. Namanya wisata air irigasi Ambangan. Terletak di desa Pringgarata, Lombok Tengah, wisata air irigasi Ambangan ini disebut-sebut sebagai waterboomnya Lombok Tengah. Dan tidak seperti waterboom pada umumnya, waterboom di Ambangan ini masih sangat alami dan sangat sederhana. Tapi siapa sangka, meski terlihat seperti saluran irigasi biasa, namun di ujung saluran irigasi tempat jatuhnya air cukup tinggi dengan tingkat kemiringan sekitar 15 meter, sehingga pengunjung menjadikannya tempat seluncur. Saat mencoba seluncuran atau perosotan irigasi ini, pengunjung seperti sedang berseluncur di atas air dan boom secara tiba-tiba muncul di bawah terowongan irigasi. Seru. Sama siapa aja mandi tadi? Teman-teman saya. Teman-teman. Ini memang sering ke sini. Sering. Untuk seru-seruan ya. Libur sekolah. Nggak takut mandi? Ini adalah jembatan yang memiliki terowongan yang cukup estetik kalau kita fotoan. Tambah lagi ini dengan hamparan sawah yang hijau dan luas. Jadi cukup bagus untuk waktu. Selain berseluncur, pengunjung juga bisa bersuap foto dengan view persawahan yang indah dan jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga ada banyak warung yang menyediakan makanan dan minuman bagi para pengunjung. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi 2 kasus yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum di Sulawesi Tenggara. 2 kasus itu adalah hilangnya seorang anak sejak 4 tahun lalu dan korban susu kadaluarsa. Dua kasus yang belum ditindaklanjuti dari pihak kepolisian di Sulawesi Tenggara mendapat perhatian dari RPA Perindo. Kasus tersebut adalah hilangnya seorang anak berinisial IA yang belum ditemukan sejak 4 tahun lalu.
Kasus lainnya adalah kasus susu kadaluarsa yang membuat seorang anak di Kendari menjadi korban. Kasus ini dihentikan pihak kepolisian dengan alasan tidak ada unsur pidana di dalamnya. Sudah ada korban yang berjatuhan, namun kasus ini ditutup. RPA Perindo bertekad, DPP RPA Perindo bagian hukum akan berkoordinasi dengan DPW RPA Sulawesi Tenggara bagian hukum juga supaya kasus ini dibukakan. Bahwa 4 tahun ini tidak ada proses untuk pencarian, seperti ada sesuatu hal yang ditutupi. Ini masalah tentang proses adat setempat seperti itu. RPA Perindo berkomitmen akan mendampingi dan mengawal kedua kasus tersebut hingga tuntas. Dari Jakarta, Hadis Tiaripa, Tri Julianti Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, ulah tidak terpuji wisatawan asing di Bali kembali terulang. Kali ini seorang WNA melakukan tabrak lari di kawasan Jalan Sanur. Perbuatan sang WNA membuat warga emosi dan mengejar pelaku hingga videonya viral di media sosial. Sambil membunyikan klakson, puluhan pemotor mengejar sebuah mobil yang dikemudikan warga negara asing. Sebelumnya mobil ini diketahui menabrak 2 pengendara motor dan 1 unit mobil di kawasan Kuta, Denpasar, Bali. Para pemotor akhirnya berhasil mencegat mobil di Jalan Bypass Sanur. Warga yang emosi kemudian menggedor-gedor kaca mobil meminta pengemudi keluar dari dalam kendaraan. Setelah dipaksa keluar, WNA asal Inggris ini menjadi bulan-bulanan warga yang kesal atas ulahnya. Insiden tabrakan terjadi lantaran diduga pelaku berkendara dalam keadaan mabuk. Terkait kasus ini, Tokoh Pariwisata Bali menyesalkan adanya kasus tabrak lari oleh WNA. Pasalnya, bukan kali ini saja warga negara asing berulah di Pulau Dewata. Di mindsetnya mereka, itu mereka merasa diri lebih hebat daripada kita. Itu perasaan kita sering setiap hari menghadapi wisata seperti itu, naik motor ngawur dan lain sebagainya. Ketika kita negor malah dia yang marah. Nah ini kan udah merasa diri lebih hebat dari kita. Saya kira jalan seperti itu ya tindak aja. Aparat pemerintah Bali diminta tegas terhadap WNA yang berulah serta melanggar aturan dengan diberi sanksi deportasi untuk mengedukasi turis asing agar menaati hukum di Indonesia. Sementara itu, kasus tabrak lari kini dalam pengusutan unit Laka Lantas Polresta Denpasar. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata di studio dan pemirsa Sindo. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini pada beberapa wilayah untuk menemani aktivitas libur pekan Anda. Langsung aja kita lihat dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke exit tol Bekasi Barat. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Seperti kita ketahui, kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat dan juga terdapat pusat-pusat perbelanjaan yang perlu diantisipasi bagi pengguna jalan sendiri. Untuk dominasi kendaraan pada siang hari ini didominasikan oleh kendaraan roda 2. Dan kita tinggalkan exit tol Bekasi Barat, selanjutnya kita beralih ke Bandung dari Simpang Dago. Arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui jalan arteri saat ini dalam keadaan ramai lancar.
Hal yang sama pula untuk kendaraan dari Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati, di mana pada siang hari ini dapat kita saksikan bersama arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan dari Bandung kita beralih ke CCTV yang terakhir, yaitu dari Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah kota Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang saat ini mengalami antrian di belakang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan dari Mangguharjo Solo yang akan mengarah ke Jombor juga dalam keadaan ramai lancar. Di mana bisa kita lihat bersama persendatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi di antrian traffic light saja. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Nata, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Hari kedua turnamen biliar Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship berlangsung sengit. Pada babak eliminasi ini, para atlet internasional seperti Ko Brother, Ko Pin Yi, Ko Pin Chung asal Taiwan, serta Aloysius Yap dari Singapura berhasil mengalahkan lawan-lawannya. I played him many times before, so it's not really something new to me, but we both have many good matches before, and I'm lucky to come out this time again. I think my opponent, he's too nervous, so he played not well. But I think in practice he played well. So if he play more tournament, he can play well. Kehadiran atlet internasional menjadi magnet dalam Bandung 10 Ball Open Turnamen ini. Ini Bandung Open 10 Ball Championship volume 2. Ini kedua kalinya kita ngadain. Untuk JRX Bandung Open Championship ini skalanya internasional. Jadi kita memperbolehkan untuk pemain internasional untuk berpartisipasi. Turnamen ini juga dapat disaksikan langsung melalui kanal RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.